Jadi jangan katakan bahwa neraka itu adalah keabadian yang paling abadi, tidak. Neraka itu adalah sesuatu yang paling cepat expirednya, paling cepat loh. Jadi karena itu nggak apa-apa kalau mau daging mereka itu matang, badalnahum juludan, aku ganti dengan adanya daging yang lebih baru lagi. Dan setiap kekuatan, setiap kali diganti itu kan mengandung unsur kekuatan. Kekuatan itu terus berada dalam diri manusia sampai akhirnya kuat sekuat-kuatnya. Nah, ketika Allah Ta'ala meletakkan kakinya di neraka, landang kot cukup ya Allah. Artinya apa? Di saat itu neraka itu kehilangan ta'dzib, kehilangan adanya kekuatan untuk menyiksa, hilang itu. Nah, di saat itu ditandai dengan tumbuhnya pohon jarjir. Saya belum tahu pohonnya di dunia seperti apa, tapi itu dikabarkan oleh sang Rasul bahwa pohon jarjir itu tumbuhnya di dasar neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita burdahan bersama, kita ngaji sedikit melanjutkan pengajian singkat malam Senin kemarin. Malam Senin kemarin diungkapkan bahwa cahaya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Ta'ala dari dua cahaya namanya, yaitu nama Al-Badi' dan Al-Khaliq. Allah yang menciptakan dengan tanpa perantara, Allah yang menciptakan dengan perantara. Lalu Allah Ta'ala memandang cahaya kenabian Kanjeng Rasul itu dengan dua namanya pula, yaitu Al-Mannan dan Al-Qahir. Allah yang maha memberikan dan Allah yang maha memaksa. Tidak ada apapun yang bisa mengalahkan, menyaingi, menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang ketiga, Allah bertajalli kepada cahaya kenabian Kanjeng Rasul itu dengan dua namanya pula, yaitu Al-Latif dan Al-Ghafir, yang maha lembut dan maha mengampuni. Oke, sekarang kita lanjutkan. Dengan demikian, maka cahaya Kanjeng Rasul itu seolah-olah terbelah menjadi dua, yang separuhnya kemudian Allah jadikan sarana untuk menciptakan surga, yang separuhnya lagi Allah menjadikan sarana untuk menciptakan neraka. Surga dan neraka hanyalah merupakan bagian dari Kanjeng Rasul itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa neraka itu tidak berbahaya kepada Kanjeng Rasul, sebab beliau tak lain adalah cahaya Allah, lawan dari api. Jadi cahaya itu merupakan lawan dari api. Kalau api itu membahayakan, cahaya itu tidak. Kalau api itu menempati ruang, cahaya itu tidak menempati ruang. Maka Kanjeng Rasul dengan demikian lebih luas dibandingkan alam semesta, karena beliaulah sesungguhnya yang ditempati oleh segala sesuatu. Dan segala sesuatu diciptakan hanya karena Allah Ta'ala berkehendak untuk menciptakan cahaya beliau. Oke, surga dan neraka ya, dua hal yang sesungguhnya merupakan komponen dari Allah Ta'ala untuk keperluan kita umat manusia. Jadi neraka itu sesungguhnya untuk keperluan kita lah ya. Begini, ketika di dalam hidup ini Allah Ta'ala tidak berhasil mendidik kita sebagaimana semestinya, maka akan dibikin berhasil kelak di akhirat, pasti berhasil. Jadi sekarang yang tidak mau dididik dengan belas kasih, dengan ampunan Allah Ta'ala, maka dididiknya nanti di akhirat, dan itu pasti berhasil. Jadi jangan katakan bahwa neraka itu adalah keabadian yang paling abadi, tidak. Neraka itu adalah sesuatu yang paling cepat expirednya, paling cepat loh.
Jadi karena itu nggak apa-apa kalau mau. Jadi nggak masalah sebenarnya, nggak terlalu ya. Sangat cepat expirednya neraka itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan neraka itu seimbang dengan kekuatan manusia. Seimbang ya, dicatat ini seimbang. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kalau tidak seimbang, maka manusia itu nanti istirahat tidak bisa merasakan adanya siksaan itu. Betul. Jadi di neraka itu ada pembaharuan kulit dan daging manusia. Jadi setiap kali nadijat juluduhum matang, daging mereka itu matang, baddalnahum juludan, aku ganti dengan adanya daging yang lebih baru lagi. Dan setiap kekuatan, setiap kali diganti itu kan mengandung unsur kekuatan. Kekuatan itu terus berada dalam diri manusia sampai akhirnya kuat sekuat-kuatnya. Nah, ketika Allah Ta'ala meletakkan kakinya di neraka, landang kot cukup ya Allah. Artinya apa? Di saat itu neraka itu kehilangan ta'dzib, kehilangan adanya kekuatan untuk menyiksa, hilang itu. Nah, di saat itu ditandai dengan tumbuhnya pohon jarjir. Saya belum tahu pohonnya di dunia seperti apa, tapi itu dikabarkan oleh sang Rasul bahwa pohon jarjir itu tumbuhnya di dasar neraka. Nah, di saat itu apa yang disebut sebagai siksaan itu hilang sebagai siksaan. Kata-kata azab itu satu akar rumpun dengan kata-kata azbun. Azab itu siksaan, azbun itu kelezatan. Jadi orang-orang neraka itu sesungguhnya adalah orang-orang surga yang tertunda. Jadi karena itu nggak apa-apa kalau mau masuk nyoba-nyoba. Tapi bukan saya ya, saya nggak kuat. Siapa tahu di antara kita ada yang dikuatkan, boleh juga, nggak masalah. Nah, kalau Allah Ta'ala memandang bagian cahaya Kanjeng Rasul yang kemudian diciptakan menjadi surga itu dengan namanya Al-Mannan, maka Allah Ta'ala memandang bagian Kanjeng Rasul yang kemudian diciptakan menjadi neraka itu dengan namanya Al-Qahir, yang maha memaksa, yang tidak ada apapun bisa memenangkan pertarungan apapun dengan Allah Ta'ala, itu tidak ada. Jadi Allah Ta'ala itu serba maha. Coba saksikan dari sekarang keserbamahaan Allah Ta'ala itu menguasai segala-galanya loh. Coba ya, bagaimana Allah menciptakan tanah, dari sini bisa tembus ke Amerika. Dengan sedemikian rupa banyaknya seperti apa kita nggak tahu. Banyaknya makhluk itu seperti apa kita tidak paham. Jangankan banyaknya makhluk, makhluk apa yang ada dalam kayu cagak ini kita nggak paham. Ada seorang pembeli kayu yang datang kepada seorang penjual, dan orang pembeli ini menanyakan sebuah kayu jati seginian ini. Pak, ini kira-kira di dalamnya itu ini kemakan rayap atau tidak? Wah, aku nggak tahu katanya. Saya belum pernah masuk ke dalam kayu itu. Saya nggak tahu. Kalaupun saya tanya kepada Tuhan semesta alam, belum tentu juga pertanyaanku itu akan dijawab. Ya, kita beli apa adanya saja. Kalau kau mau beli ini, ya lihat luarnya saja, jangan tanya dalam-dalamnya yang aku nggak tahu. Jadi dalamnya kayu yang sebegitu besarnya sudah menjadikan seseorang pusing sedemikian rupa. Apalagi macam-macamnya segala-galanya itu. Hebat loh ya, kalau kita memegang konsepsi ketauhidan yang seperti ini, kita akan mutlak memiliki keyakinan yang gagah, yang kokoh kepada Allah Ta'ala. Segala-galanya kemudian menjadi serba Allah. Kita itu tak lain hanyalah merupakan pinjaman wujud dari hadiratnya. Pinjaman wujud saja. Oke, sebentar lagi ya.
Ini bab tentang surga, bab tentang neraka. Nah, surga itu ya, surga itu tak lain adalah komponen dari sekian kenikmatan yang diambil dari separuhnya Kanjeng Rasul. Makanya begini, mana yang lebih nikmat itu? Berdekat-dekatan dengan Rasulullah lahir dan batin atau di dalam surga? Lebih nikmat berdekat-dekatan dengan Rasulullah, karena surga itu hanyalah separuh dari Kanjeng Rasul. Jadi Nabi yang tunggal, yang personal itu meliputi segala sesuatu lebih luas dibandingkan segala sesuatu. Jadi di sini kita perlu terheran-heran kepada Kanjeng Rasul, kepada Allah yang memiliki kehendak untuk merealisasikan beliau. Kita menjadi terheran-heran, ya Rasul, siapakah engkau sesungguhnya? Alhamdulillah, hatiku dijadikan begitu cinta kepadamu dalam kehidupan ini. Nah, kalau orang memiliki hidup yang seperti itu, maka damailah orang itu, tentramlah orang itu. Kanjeng Rasul sudah bertahta di dalam hatinya. Enak banget itu, melebihi apapun. Maka di sini kita paham kenapa para wali itu kok tidak mau menukarkan apapun yang ada dalam hati mereka dengan segala sesuatu, tidak mau. Kenapa? Kenikmatannya tak terkira-kira, sedangkan segala sesuatu yang lain itu sudah menjadi kalis, sudah menjadi sirna di awal mula penglihatan terhadapnya. Nah, dari sini kemudian betul apa yang dikabarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyatakan, innal jabbar yada'u fiha qadamahu fatakuluh qad fayambutu fiha syajarul jarjir. Di saat itu Allah Ta'ala meletakkan kakinya di neraka dan neraka mengatakan cukup. Di saat itulah tumbuh apa yang disebut sebagai pohon jarjir. Jadi begini, awal mula dan akhir segala sesuatu itu dibikin terang oleh Allah Ta'ala. Tapi di balik segala sesuatu itu, apakah ada rencana-rencana Allah Ta'ala untuk penciptaan berikutnya yang tidak sama sepenuh-penuhnya dengan penciptaan yang kita alami hari ini? Apakah ada? Kita tidak tahu. Nabi tak mengabarkan hal itu. Siapapun tidak berucap tentang hal seperti itu. Cuman akhir dari segala sesuatu yang kita jalani di dunia sekarang ini tak lain adalah surga dan neraka itu. Kita tidak pernah masuk dalam sebuah wilayah setelah surga, setelah neraka, itu enggak ada itu. Kalau setelah neraka oke mungkin, tapi setelah surga bagaimana? Terus masuk di Allah, terus setelah itu enggak ada percakapan seperti itu, tidak ada. Tidak ada. Boleh jadi sesungguhnya ya, Allah yang sangat maha itu menciptakan dunia yang lain yang tidak sepenuhnya bersentuhan dengan dunia sekarang ini. Bisa jadi, bisa. Semua itu dipegang oleh Allah Ta'ala, seluruh di backup. Contoh di backup adalah kita sekarang ini ya. Ketika kita sekarang ini menjadi tua sebagaimana yang sekarang kita alami, itu tandanya kita di backup. Kenapa? Dulu ketika kita lahir kita masih bayi. Terus dibikin lebih besar, rompal giginya, memutih rambutnya dan seterusnya itu berarti kita dipegang loh. Demikian pula segala sesuatu. Nah, karena itu berakhirlah kepada Allah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Tidak mungkin berakhir kepada siapapun yang lain. Apa yang disebut sebagai yang lain itu tak lain hanyalah merupakan keculasan belaka. Merupakan hal yang fiktif belaka, sama sekali tidak ada. Jadi betapa ringkasnya sesungguhnya ketauhidan itu, tinggal ditekuk seperti ini sebagaimana Ibnu Arabi menekuknya, rampung sebenarnya, rampung. Cuma kan yang menjadi persoalan itu cerita-ceritanya itu loh, itu jadi persoalan. Kehidupan ini singkat, ceritanya lebih panjang ketimbang kehidupannya. Begini, begitu, begini, panjang sekali, seolah-olah tidak berkesudahan. Jangan terpukau oleh adanya ketidakberkesudahan itu. Fokuslah kepada yang tunggal. Hidup ini seperti apa? Seperti menjalani sebuah pertarungan, di mana tangan bergerak bisa kelihatan menjadi 1000, banyak sekali tangannya. Banyak sekali. Jangan lihat tanganku ini atau tangan siapapun yang bergerak sedemikian rupa, tidak. Tapi lihatlah asal usul tangan tuh, sebelah sini ini loh.
asal usul tangan. Nah, tek sebelah sini ini bisa berhenti gerakan-gerakan itu. Jadi jangan ikuti gerakan-gerakan yang detail-detail kecil-kecil itu, jangan diikuti itu. Itu bisa bikin pusing. Tapi juga bisa menyenangkan itu loh. Tapi kalau itu terus yang kita ikuti, kita tidak akan sampai kepada asal usulnya loh. Tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Pandanglah baik-baik pada bagian apa kita mesti meruncingkan penglihatan batin kita ini. Oke, saya kira itu ya. Semoga bisa dinikmati, dipahami, membarokai kita dan lain semacamnya. Amin ya mujibus sailin. Mari kita sama-sama berburdah meyakini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas dibandingkan apapun, termasuk lebih luas dibandingkan nerakanya. Kita di mana saja, kapan saja bisa mendapatkan guyuran rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Moga-moga hajat kita, hajat baik dunia akhirat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga hidup kita senantiasa damai dalam ketentraman. Moga-moga anak cucu kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.